Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Adakah Garuda di matamu? Ada. Adakah Garuda di dadamu? Ada. Mainkan. Garuda di dadaku, Garuda kelompokku. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Imade Sujayo. Saya Imade Doni Ade Diputra. Saya Ikadek Krishna Prayoga. Siapa kita? Garuda. Apa motto kita? Menggapai cita-cita setinggi-tingginya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dosen pembimbing dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan topik kami yang berjudul Laporan Identifikasi Risiko pada PT Garuda Indonesia. Profil perusahaan PT Garuda Indonesia Persero atau biasa dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940 dan dalam era kependudukan Belanda bernama Indonesia Airways. Pada tahun 1953, Garuda Indonesia telah berhasil memiliki hampir 27 pesawat beserta staf-staf profesional. Dan pada tahun 2000, Garuda membentuk anak perusahaan yang bernama Citylink yang menawarkan penerbangan dengan biaya murah atau low cost budget airways di kota-kota di seluruh Indonesia. Garuda mulai mencantumkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Februari 2011. Identifikasi risiko yang terdapat pada perusahaan PT Garuda Indonesia. Dengan semakin berkembangnya industri penerbangan di Indonesia, persaingan usaha pun semakin besar. Ketidakpastian disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mengakibatkan semakin tingginya risiko dalam industri penerbangan. Beberapa risiko tersebut meliputi: 1. Risiko bahan bakar pesawat. Biaya bahan bakar pesawat hampir berkisar 20% hingga 32% dari rata-rata biaya operasional perusahaan, dan aftur menyumbang hampir 24% dari total biaya maskapai domestik. Yang kedua, risiko nilai tukar mata uang atau kurs. Pergerakan nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing sangat mempengaruhi laporan keuangan PT Garuda. Yang ketiga, risiko suku bunga. Pergerakan tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap beban biaya bunga yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Yang keempat, risiko likuiditas perusahaan. Perusahaan tidak dapat memenuhi viabilitas keuangan jangka pendek yang pada akhirnya menyebabkan tingkat pinjaman terus bertambah. Yang kelima, risiko kredit. Adanya kemungkinan kemampuan dari pihak-pihak yang berhutang atau debitur untuk memenuhi liabilitas mereka. Risiko properti atau perbaikan pesawat. Perusahaan pada suku cadang pesawat memberikan kontribusi kepada keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, risiko bencana alam. Kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim merupakan risiko tersendiri bagi perusahaan aviasi. Yang kedelapan, risiko operasional. Risiko ini diakibatkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal yang merupakan yang sangat mempengaruhi operasional perusahaan, dan risiko-risiko lainnya seperti asuransi kargo dan juga risiko kepatuhan. Mapping risk atau pemetaan risiko. Pada tabel 1 di slide mengklarifikasikan tingkat risiko berdasarkan nilai. Contoh risiko tertinggi yaitu dengan nilai sebesar 50, dengan klarifikasi risiko tertinggi yaitu dengan nilai tukar dan bencana alam yang berdampak besar pada perusahaan. Mitigasi risiko. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya implementasi Enterprise Risk Management atau ERM di dalam perseroan. Efektivitas pengelolaan risiko telah direview secara rutin per kuartal. Review ini dilakukan dengan kontribusi di berbagai perseroan melalui workshop Pro Team atau Performance and Risk Officer Team, focus group discussion maupun sharing session. Implementation ERM diintegrasikan dengan corporate strategi yang dimiliki oleh suatu perseroan. Mitigasi PT Garuda Indonesia. Yang pertama, strategi untuk meminimalisir risiko fluktuasi kenaikan harga adalah dengan melakukan lindung nilai arus kas dengan instrumen lindung nilai call option khusus untuk penerbangan haji, dan melakukan pengelolaan pemakaian bahan bakar secara operasional. Strategi risiko suku bunga. Dengan mengelola eksposur pada pinjaman bersuku bunga mengambang dengan strategi lindung nilai tingkat suku bunga. Yang ketiga, strategi risiko likuiditas. Menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional perusahaan sehingga dapat juga mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas.
Yang keempat, strategi risiko perbaikan pesawat. Dengan melakukan perawatan secara rutin terhadap pesawat-pesawat yang lama mengudara sehingga kondisi pesawat dapat terjaga dan kerusakan yang dimiliki tidak terlalu membengkakkan biaya. Yang kelima, strategi risiko bencana alam. Strategi risiko bencana alam dengan bekerja sama dengan BMKG sehingga mengetahui mengenai laporan cuaca terkini sehingga dapat meminimalisir risiko yang terjadi akibat cuaca itu sendiri. Strategi nilai tukar mata uang. Strategi nilai tukar mata uang, perusahaan memanfaatkan peluang harga pasar nilai tukar mata uang lainnya atau multi currency untuk menutup kemungkinan risiko melemahnya nilai tukar rupiah dan begitu sebaliknya. Sehingga secara natural, risiko adanya pergerakan nilai tukar mata uang asing bisa saling menghilangkan. Yang ketujuh, strategi dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko operasional. Yang pertama, pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil risiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisasi kejadian maupun dampaknya. Yang kedua, pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Alternatif dan strategi penanggulangan. Strategi asuransi adalah dengan mengatur dengan profesional arus keuangan asuransi tersebut dengan menyimpan di suatu lembaga keuangan yang dipercaya, kredibilitas sehingga nantinya mampu meningkatkan pelayanan dan kebutuhan asuransi bagi penumpang apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang kedua, strategi kargo. PT Garuda Indonesia telah melakukan penjagaan, pengecekan berkala terhadap jadwal kargo dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang lebih baik sehingga jadwal pengumpulan barang tidak terjadi keterlambatan karena jadwal kargo tidak sesuai dengan keberangkatan pesawat. Strategi kepatuhan. Strategi kepatuhan sebaiknya PT Garuda mengikuti aturan yang berlaku di dalam penerbangan baik seperti peraturan kargo di mana terjadi penyelundupan barang yang menyebabkan kerugian PT dari Garuda dan negara dan untuk PT Garuda bertindak dengan mengganti hampir keseluruhan direksi perusahaan dengan orang-orang yang lebih profesional di bidangnya. Kesimpulan, risiko yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia tertinggi dalam bencana alam dan nilai kurs namun tidak menutupi kemungkinan risiko-risiko yang lain juga sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko dilakukan guna untuk mengurangi probabilitas yang akan terjadi sehingga perusahaan dapat mengantisipasi agar risiko yang didapat minim. Saran, ada baiknya jika strategi penanggulangan risiko benar-benar diterapkan dan diteliti sehingga meminimkan risiko yang kemungkinan dihadapi perusahaan karena tidak ada yang dapat dilari dari risiko, hanya dapat diminimkan.